apapun yang ditampilkan oleh entertainer, dalam hal ini Bilar sebagai public figure, sudah pasti untuk eksistensi. Netizen itu menganggap dia pengangguran yang hidup dari istrinya gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa dia bukan seperti itu, nah dia lalu memberikan foto kwitansi dan pembayaran melalui BCA segala macam, supaya kelihatan bahwa ya itu dia gitu, di situ bukan istrinya. Iya, terkadang kan juga namanya juga manusia, pasti ada batas kesabaran mungkin ya. Kalau memang dia pede dengan dirinya, kalau dia memang punya duit segitu segala macam gitu, orang punya duit tuh nggak pernah pamer. Siapa yang mau pamer? Kita bicara konglomerat Indonesia, ada gitu yang pamer. Orang yang pamer itu kan adalah orang-orang yang butuh pembuktian. Setelah krisis reputasi yang mereka alami, mereka akan betul-betul berhati-hati melangkah, berhati-hati bersikap, berhati-hati berbicara. Niat hati ingin mematahkan tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya hanya numpang hidup dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar kini justru malah menuai sejuta hujatan lantaran dinilai haus akan pengakuan publik. Ya, Rizky Bilar belakangan mulai memamerkan sejumlah aset yang dimilikinya. Tidak hanya mobil mewah yang bernilai fantastis, ayah satu orang anak itu juga mengumbar bukti transaksi dengan nominal miliaran rupiah. Rizky Bilar mengatakan jika dirinya akan membuka satu persatu masalah yang berkutat di antara dirinya dan Lesti Kejora agar tidak terus-menerus disudutkan. Namun, langkah yang sedang ditempuh oleh Bilar itu dianggap sebagai ajang mendompleng kembali eksistensinya di dunia entertain. Lantas, seperti apakah para pakar melihat gerak-gerik yang sedang dipertontonkan Rizky Bilar di media sosial belakangan ini? Tidak berhenti sampai di situ. Terbongkarnya isi chat Rizky Bilar dan Lesti Kejora usai melewati prahara kekerasan dalam rumah tangga pun nyatanya kembali mendapatkan serangan di jagat dunia maya. Bilar yang mulai merasa gerah dengan kecaman netizen akhirnya kini memilih bungkam. Lantas, seperti apakah ahli bahasa menanggapi hal tersebut? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selepas polemik rumah tangganya dengan Lesti Kejora menyurut, Rizky Bilar kini selalu menjadi bulan-bulanan netizen. Meskipun telah berusaha keras membalikan citranya, suami Lesti Kejora itu nyatanya tetap menjadi sasaran kritikan pedas warganet. Usai mengunggah foto bengkel yang tengah memperbaiki mobil sport mewah berwarna oranye yang diakui miliknya, Rizky Bilar lagi-lagi justru panen hujatan. Tak sedikit warganet yang mengaku muak lantaran beberapa waktu belakangan Bilar kerap memamerkan sejumlah kemewahan yang dimilikinya. Tak sedikit pula yang menganggap jika aksi yang dilakukan Bilar adalah bentuk pengakuan jika dirinya tidak bangkrut dan tidak numpang hidup pada istrinya, Lesti Kejora. Alih-alih kembali mendapatkan pamor, Bilar justru malah mendapatkan predikat haus akan pengakuan publik. Merasa gerah akan cibiran tersebut, Bilar kini memilih untuk tidak berkomentar dan menghindari awak media. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi melihat gerak-gerik Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat ini? Ya Pak, buka jalan Pak. Ayo Pak, beneran lagi. Tanggapannya sudah mulai. Apa Bang Bi? Bang Bi. Kenapa? Bang Bi. Bang Bi. Bang Bi sudah mulai, sudah. Apa komen dulu ya? Kita aja. Kasih lagi Bang Bi.
Buat saya respon mereka itu ya katakanlah antara mereka berdua ya udah biasa-biasa saja sih yang ditampilkan ya di sana. Sementara Bilar sendiri juga tidak banyak menampilkan emosi, kecuali dia memang agak sedikit tegang aja sih, karena ketika dia senyum pun masih kencang di sebelah sini. Dan buat saya bukan suatu hal yang nggak wajar, karena Bilar sendiri kan tanda petik istilahnya mulai terganggu tuh dengan komentar-komentar netizen seperti itu yang berbagai macam terhadap dia, dan sah-sah saja sebagai manusia untuk merasa terganggu dengan itu. Leslie sendiri kan menghindari paparan visual, menghindari tatap ke arah mana, dia nunduk aja asik sendiri sama anaknya, sama menghindar dua-duanya. Cuman bedanya yang satu megang anak, ada excuse, ya, yang satu bingung nih harus ngapain nih gue nih, jadi agak-agak salting nih. Orang yang kemudian masih menghindar, masih belum memberikan tanda petik istilahnya mau berinteraksi, berkomentar, kita nggak bisa langsung bilang itu masih trauma. Ya kalau nggak semua orang tiba-tiba trauma ini trauma kan nggak gitu. Trauma itu nggak ada sebuah seperangkat kondisi yang harus terpenuhi untuk seseorang kita bisa bilang trauma. Bukan kemudian orang takut gitu ya untuk ketemu bos karena itu kemarin terus jadi trauma bos, enggak gitu loh. Ya nggak kayak gitu. Kata-kata yang kemudian ini jadi kemudian kayak meluas jadi kata-kata biasa gitu, padahal enggak. Jadi buat saya berjaraknya Bilar itu masih dia berhati-hati aja gitu, daripada nanti terjadi hal-hal yang jadi pembicaraan lagi yang nggak penting buat dia misalnya, ya mendingan hati-hati deh. Apapun yang ditampilkan oleh entertainer, dalam hal ini Bilar sebagai public figure, sudah pasti untuk eksistensi. Nah, apakah eksistensi tersebut kemudian dia manfaatkan untuk sesuatu yang produktif atau cuma untuk pamer, untuk dikagumi doang? Lah udah penilaian masing-masing deh. Buat Lesti, buat Bilar, nggak usah posting-posting apapun untuk buktiin bahwa ini punya segala macam. Nggak usah, udah stop. Prestasi aja. Lesti, kita udah tahu prestasi kamu. Buktiin bahwa kamu bisa makin bersinar, buktiin bahwa kejadian kemarin nggak bikin kamu redup. Bilar, kalau kamu memang tidak seperti yang dituduhkan teman-teman netizen seperti itu, buktiin juga dengan karya, bukan dengan postingan. Stop deh, itu jangan permalukan diri kamu lebih jauh lagi. Buktiin dengan karya. Kalau kamu bisa buktiin, akan makin banyak hormat sama kamu. Bukti ya. Gitu ya, makin kinclong ya dengan prestasi gitu. Akan tetap ada haternya juga, nggak akan hilang haters itu. Tapi kalau nggak bisa buktiin, ya saya pun jadi tahu kamu gimana. Saya pun jadi tahu kamu gimana. Nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora belakangan memang selalu menjadi perbincangan hangat. Seperti diketahui, Bilar yang sempat menghilang dari media sosial kini sudah terlihat aktif kembali dan secara perlahan mulai melawan tuduhan-tuduhan netizen yang tidak benar terkait dirinya. Namun, hal tersebut malah menuai sorotan tajam publik. Ya, baru-baru ini Bilar mendadak membongkar isi chat WhatsApp-nya dengan Lesti pasca kejadian KDRT kala itu. Alih-alih terbebas dari hujatan, ayah satu orang anak itu justru mendapatkan pertanyaan pedas. Mengapa pembahasan keduanya terkesan tidak selayaknya pasangan suami istri? Bak muak dengan tingkah laku netizen lantaran apa yang dilakukannya selalu salah dengan sengaja. Bilar kembali menunjukkan sejumlah kwitansi hingga bukti transaksi yang bernilai miliaran rupiah. Namun, nyatanya hal tersebut tetap tidak bisa membungkam mulut-mulut netizen. Lantas, seperti apakah para pakar menanggapi kisruh yang terjadi pada Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Menurut saya sih ini biasa saja, dan itu mereka menggunakan kata sapaan yang sangat informal ya dan akrab ya, yang satu panggil kakak, satu bilang dede gitu kan, sangat wajar. Iya, artinya ini kan istrinya hanya mengajak suaminya untuk menghadiri satu acara ya. Nah, tapi suaminya tidak mau, jadi dialognya hanya mengenai itu ya, dan mencari akal
supaya suaminya tidak perlu pergi. Ya, karena kan itu kalau mereka memang public figure ya, kalau ada undangan itu tidak baik kalau menolak. Ya kan, lagi pula kalau alasannya itu tidak ada alasan begitu kan. Nah, jadi makanya suaminya mengharapkan dia profesional ya, tapi dia bisa menghindarkan untuk tetap profesional, ya sudah mereka tidak hadir karena tidak sehat. Nah, meskipun jadi repot sendiri karena harus cari surat sakit. Ini lagi dan lagi ya. Memang ada habis-habisnya kalau kita ikutin netizen, haters. Ya kalau saya pribadi sih gak perlu sih ditanggapin kali kalau memang itu kan cuma omongan mereka aja yang sok tahu kan. Ketika Bilar kemudian memposting tanda petik pembuktian gitu ya atas komentar-komentar netizen yang buat dia, kata dia membuat dia terganggu gitu ya, bahwa dia dibilang nebeng atau numpang hidup lah, dia dibilang kemudian nggak punya duit lah segala macam. Buat saya ini hal yang nggak perlu dilakukan gitu loh. Kalau memang dia pede dengan dirinya, kalau dia memang punya duit segitu segala macam gitu, orang punya duit tuh nggak pernah pamer. Siapa yang mau pamer? Kita bicara konglomerat Indonesia, ada gitu yang pamer. Orang yang pamer itu kan adalah orang-orang yang butuh pembuktian. Nah kalau butuh pembuktian artinya apa ya? Pikirin aja diri deh kira-kira gimana gitu ya. Lagi pula kalau dibilang itu bukti, saya nggak ngelihat itu sebuah bukti valid. Nah kalau kita bicara di kepolisian pun istilahnya gitu, kalau ini sebuah kasus kepolisian itu juga bukan bukti valid. Bukti valid itu dikeluarkan dari pihak bank, bukan yang ditampilkan screenshot. Itu satu. Bukti valid itu adalah ketika ada PPATK ngelihat daftar rekening seseorang, itu bukti valid. Tapi kalau enggak, bukti percakapan gitu. Lah saya sama pasangan saya gitu, sama teman saya, nanti nulis gini ya, lu tulis gitu. Cuk, balasnya gini. Itu juga bisa terus di screenshot terus diposting, bisa juga, Bos. Photoshop aja juga bisa, nggak usah kayak gitu. Maksud saya jadinya akhirnya ini buat saya ya, ini adalah sebuah bentuk insecure jadinya. Iya, terkadang kan juga namanya juga manusia pasti ada batas kesabaran mungkin ya. Mungkin Bilar udah saatnya untuk menunjukkan spill sedikit-sedikit ya, sedikit demi sedikit agar mereka tahu, dan itu pun hanya sebatas buat mereka yang sok tahu dan faktanya dan tidak tahu apa faktanya yang terjadi, mereka tidak tahu kan. Langkah Bilar yang belakangan gencar dalam melakukan aksi pembuktian kini dianggap tengah mendulang pencitraan lantaran mengalami krisis reputasi. Seperti diketahui, usai kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangganya mencuat, karirnya dalam dunia entertain bak sirna dalam sekejap mata. Meskipun telah berusaha keras membuktikan kepada netizen jika dirinya tidak seburuk itu, Bilar tetap mendapatkan cibiran miring dan tetap salah di mata netizen. Entahlah, yang jelas hal tersebut masih menjadi teka-teki publik. Lantas, seperti apakah tanggapan pakar media sosial dalam melihat langkah yang kini Bilar lakukan? Apakah itu merupakan cara Bilar agar dirinya masih bisa tetap eksis di dunia entertain? Pertama, bagi siapapun di era digital, kita tahu setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menceritakan tentang siapa dirinya. Tantangannya adalah ketika Anda seorang tokoh, seorang selebritis yang pernah mengalami krisis reputasi, tentu saja upaya untuk kembali berada di panggung bukanlah upaya yang mudah. Apalagi butuh waktu bagi masyarakat untuk yakin bahwa kita yang pernah melakukan sebuah kehilafan atau kesalahan itu benar-benar sudah mampu memberikan dan meyakinkan publik bahwa kita sudah berubah. Dalam teori manajemen reputasi, ini merupakan satu hal yang tidak sederhana. Kenapa? Karena biasanya publik akan mengharapkan seseorang, apalagi tokoh terkenal, untuk selalu menjadi orang yang positif dan baik. Jadi ketika satu masa
orang yang terkenal, orang yang dipuja itu melakukan sebuah kesalahan, maka luka hati publik akan jauh lebih tinggi. Sedihan publik tentu akan jauh lebih berat. Sehingga memang perlu upaya yang jauh lebih keras bagi seorang tokoh atau selebritas untuk dapat kembali merebut kepercayaan publik. Bagi seorang tokoh atau selebritis yang mungkin pernah melakukan kesalahan, tentu dia akan harus memilih betul langkah-langkah yang perlu dilakukan. Apalagi ini berkaitan dengan media. Artinya pengalaman masa lalu dalam sejarah manajemen reputasi dan citra dari banyak tokoh dunia sekalipun, memang biasanya setelah krisis reputasi yang mereka alami, mereka akan betul-betul berhati-hati melangkah, berhati-hati bersikap, berhati-hati berbicara. Dan ini tentu saja menjadi satu hal yang positif juga, artinya menunjukkan bahwa tokoh atau selebritis tersebut serius untuk kembali menjadi teladan bagi masyarakat. Kita tentu harus memberi kesempatan kepada siapapun untuk menunjukkan dan meyakinkan masyarakat bahwa orang yang pernah bersalah juga bisa kembali menjadi orang yang lebih baik. Itu tentu saja berlaku untuk siapapun, tidak terkecuali seorang selebritis. Tapi yang paling berat adalah ketika dia seorang selebritis, maka kekecewaan publik tentu akan jauh lebih dalam. Disinilah dibutuhkan kesabaran bagi tokoh atau selebritis tersebut kalau memang yang bersangkutan bertujuan kembali merebut hati publik. Bagi seorang tokoh atau selebritis yang sudah matang, biasanya mereka akan memahami betul resiko tersebut. Karena di era digital, di mana semua orang sekarang setara bisa menjadi selebritis gitu ya. Sekarang setiap orang harus sadar bahwa CCTV ada di mana-mana. Artinya siapapun bisa menjadi pengawas, pembawa berita bagi sikap dan perilaku kita. Kenapa? Karena menurut data Hotsuite misalnya, jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta. Tapi jumlah handphone atau gawai itu lebih dari 340 juta. Banyakkan gawainya daripada manusianya. Artinya pengawasan sosial lewat gawai-gawai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu seharusnya menjadi penjaga moral bagi siapapun, bukan hanya seorang selebritis tapi siapapun pengguna sosial media, pengguna media, untuk bisa memastikan baik itu sikap, perkataan, perilakunya adalah hal yang positif. Kenapa? Karena lagi-lagi semua orang sekarang bisa menjadi CCTV dan pengawas moral kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.